Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indrawan Prihat. Saya merupakan mahasiswa S1 Teknik Perkapalan di Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di RW 5 di Kelurahan Pendidikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Simak terus untuk mengetahui kegiatan yang saya lakukan di RW 5 di Kelurahan Pendidikan Kidul ini. KKN Tim 1 2021-2022 ini dilaksanakan tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Februari 2022 dengan diikuti sebanyak 2.354 mahasiswa dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Diponegoro. Lokasi tersebar di seluruh provinsi Indonesia, yaitu 24 provinsi dan 131 kabupaten kota. Tema yang diangkat sesuai dengan arahan pimpinan, terutama Bapak Wakil Rektor 4, yaitu mengangkat SDGs, bahaya narkoba, dan COVID-19. Anda harus mandiri bahwa Anda sedang membawa nama besar Universitas Diponegoro. Kualitas-kualitas yang Anda berikan jangan sembarangan. Jadi ketika Anda nanti melakukan pengabdian masyarakat, curahkan betul bahwa pengabdian itu bagian dari ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah basah tuh langsung mandi sekalian ibaratnya. Jadi kepalang basah, ya. Dan berikanlah yang terbaik. Jangan asal-asalan. Kelurahan Pendidikan Kidul merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang dipimpin langsung oleh Ibu Tati Trianingsih, Sarjana Hukum, selaku Lurah Kelurahan Pendidikan Kidul. Kelurahan Pendidikan Kidul ini memiliki luas wilayah sekitar 30.528 hektar yang terdiri dari 5 rukun warga atau RW dan 34 rukun tetangga atau RT. Pendidikan Kidul ini dihuni oleh penduduk laki-laki sebanyak kurang lebih 2.057 orang dan penduduk perempuan sebanyak 2.038 orang. Kelurahan Pendidikan Kidul memiliki kelembagaan aktif yang dijalankan oleh masyarakat berupa LPNK, PKK, FKK, Posyandu, dan Karang Taruna. Kelurahan Pendidikan Kidul terdiri dari RW 01, 02, 03, dan 04 dengan wilayah pemukiman tidak padat penduduk, dan RW 5 dengan wilayah pemukiman padat penduduk. Permasalahan wilayah di Pendidikan Kidul, terutama di RW 5, ini yang pertama adalah masalah sampah. Yang kedua adalah minimnya penunjuk jalan di RW 5. Yang ketiga, masih minimnya kesadaran masyarakat akan narkoba dan bahaya narkoba.
Yang keempat adalah masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa, namun protokol kesehatan yang dijalankan mulai mengendur dan tanpa menggunakan masker. Potensi wilayah di Pendidikan Kidul ini yang pertama adalah dekat dengan pusat kota pemerintahan Kota Semarang, yang kedua dekat dengan objek wisata, yang ketiga banyak fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMK, dan perguruan tinggi. Yang keempat, terdapat tempat ibadah seperti masjid, musola, dan gereja. Yang kelima, itu keamanan berupa portal tingkat RT, dan untuk portalnya biasanya ditutup jam 10 malam. Yang keenam, potensi bisnis kos dan kontrakan. Yang ketujuh, potensi berdagang seperti warung, toko kelontong, minimarket, dan lain-lain. Yang ke Untuk program pertama adalah pendampingan kader tentang bahaya coronavirus varian Omicron dan ajakan menaati protokol kesehatan. Untuk program yang kedua adalah pendampingan kader pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain kami melakukan pendampingan, kami juga melakukan foto bersama, penempelan poster narkoba dan COVID, dan pemasangan banner di RW 5 Kelurahan Pendidikan Kidul. Untuk program SDGs, program pertama itu adalah pengarahan kepada industri pengelasan mengenai penerapan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja di masa pasca pandemi ini. Untuk sasarannya di bengkel Aris AC yang berlokasi di RW 05 di Kelurahan Pendidikan Kidul. Untuk program SDGs yang kedua adalah pembuatan papan nama jalan di RW 5 Kelurahan Pendidikan Kidul. Kami juga membuat kenang-kenangan untuk Kelurahan Pendidikan Kidul, yaitu berupa struktur organisasi Kelurahan Pendidikan Kidul. Selain kegiatan kami juga mengikuti pemberantasan jentik-jentik nyamuk di Kelurahan Pendidikan Kidul setiap hari Jumat. Ya, nama saya Suharno. Saya selaku Ketua RW 5 Kelurahan Pendidikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah.
saya membawai 9 RT, yaitu RT 1 sampai dengan RT yang ke-9. Berkaitan dengan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Undip, jujur saja saya sampaikan terima kasih karena ini baru pertama kali yang dari Undip. Dan memang sebelumnya sudah ada yang dari Unika, sudah 2 kali di tempat ini, kemudian ada yang dari Udinus juga berapa 2 atau ya 3 kali gitu yang ada di tempat ini, khususnya di wilayah RW 5. Kenapa dari Kelurahan Pindrian Kidul menunjuk RW 5 sebagai lokasi KKN? Mungkin salah satu alasannya karena di wilayah RW 5 termasuk RW yang paling padat, banyak RT-nya dan juga banyak penduduknya, kemudian termasuk juga banyak permasalahan yang ada atau yang dihadapi di wilayah RW 5. Jadi dengan adanya tawaran dari Bu Lurah untuk akan ada mahasiswa KKN, saya sambut dengan senang hati, jujur ada itu dengan senang hati. Khususnya yang pertama, yang kali ini yang dari mahasiswa Undip. Jadi untuk itu makanya ketika Anda memasuki wilayah atau KKN di tempat ini, Anda bisa melihat sendiri saya ketika menanggapi saudara apakah dengan perasaan bersungut-sungut atau terpaksa dan sebagainya, Anda bisa menilai. Dan juga keterlibatan dari warga di tempat ini juga sangat-sangat baik. Terbukti juga ketika ada program-program baik itu sosialisasi sampah, kemudian tentang pembuatan pemanfaatan jelantah, terus juga ada penyuluhan yang lain. Anda bisa melihat dari foto yang Anda foto pada saat kegiatan. Dari jumlah itu kan cukup banyak. Mungkin kalau dibanding dengan RW yang lain, saya yakin tidak sebanyak itu. Ya kebetulan juga memang para ibu-ibu di tempat ini bukan ibu-ibu pekerja yang kantoran, tapi kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Jadi memungkinkan pada hari-hari kerja Anda mengadakan kegiatan itu mereka tidak terkendala dengan waktu. Itu permasalahannya. Di samping itu di tempat atau di RW 5 punya posko tersendiri, yaitu di posko yang ada di sebelah itu. Jadi tidak, katakanlah tidak merepotkan untuk tempat berkumpul atau berkumpul. Untuk itu peta saya tempatkan di posko RW. Jadi sebagai acuan, misalnya ada tamu dari luar mau mencari misalnya RT 5 atau RT 8 atau Jalan Magersari 5, Magersari 4, itu saya bisa menunjukkan dengan foto itu. Tapi secara umum itu juga sangat membantu saya sebagai selaku ketua RW karena bisa mengarahkan orang-orang yang belum tahu untuk bisa mereka mengetahui dengan tepat. Walaupun kecil, tapi karena langsung saya bisa menunjukkan, itu berarti juga sangat bermanfaat. Kemudian untuk penyuluhan, baik itu penyuluhan tentang narkoba, untuk jentik-jentik, kemudian untuk apalagi COVID gitu ya, itu saya rasa itu memang ya cukup bisa dipahami. Dan itu juga karena bukan pertama kali Anda yang diterima oleh Ibu PKK, tapi itu akan melengkapi mereka semakin bisa menambah wawasannya dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Plannya dari saya selaku ketua RW bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh Anda semuanya itu ya baik, ya bisa dijadikan sebagai salah satu acuan nanti kalau ada mahasiswa yang berikutnya, mungkin adik-adik dari Anda nanti kemungkinan besar juga akan ber-KKN di tempat ini, Anda bisa jadikan sebagai acuan untuk melangkah ke depannya supaya lebih baik lagi. Itu yang kesan yang dari saya selaku ketua RW di tempat ini. Jadi sekali lagi kesimpulannya baik dan terima kasih kepercayaan RW 5 sebagai tempat KKN Anda. Amin.